Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru, yaitu tentang pemuda yang terisekai ke dunia murim yang bernama Yesuan. Dan kebetulan menggunakan sistem menelan, tidak hanya dia bisa melahap segalanya, dia juga bisa menukar barang dengan garis keturunan, seni bela diri, senjata ilahi, pil obat dan segala macam harta yang membuat ia menjadi tak terkalahkan. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Pegang celurit, ternyata cari rumput dan cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan sebuah apartemen di malam hari, dan di sana kita diperlihatkan sebuah kamar yang masih menyala lampunya. Lalu seseorang pun berkata, "Hah, kena kau." Ternyata itu adalah pemuda yang bernama Yesuan bermain game di jam 3 pagi, dan di sana ia pun menggunakan mouse-nya dengan keras sambil berkata, "Aku tidak menyangka bertemu dengan player yang bermusuhan selarut ini. Mereka berdua sampah yang mencoba membunuh lebih banyak orang." Sambil terlihat karakter di gamenya itu yang mengalahkan mereka semua. Lalu Yesuan di sana pun bergumam, "Hampir saja aku harus melahap mereka. Jika aku menelan mereka, aku akan bisa jadi player nomor 1. Dan aku bisa mendapatkan hadiah game tunai senilai jutaan. Ini sangat enak. Akhirnya aku mendapatkannya." Sambil ia memenangkan game itu, dan ia pun berkata, "Akhirnya aku mendapatkannya. Hadiah tunaiku, aku datang." Sambil ia menekan-nekan tombol telan di monitornya itu, dan di sana ia pun memencet-mencet mouse-nya sambil berkata, "Sini, terimalah." Tapi tiba-tiba dari layar monitornya terdapat sinar yang membara, dan Yesuan di sana pun hanya terbengong. Lalu ia pun berkata, "Ini." Sambil kita diperlihatkan layar itu yang dengan aura membara menyinari tubuh Yesuan itu, dan ia pun berkata, "Apa ini?" Sambil kita diperlihatkan juga sebuah sinar yang membara dari langit itu yang mengarah ke arah apartemen dari Yesuan itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bulan di malam hari dan gerimis di sana. Lalu kita diperlihatkan sebuah tempat yang sangat sepi, dan itu adalah prefektur keluarga Y. Lalu kita diperlihatkan sebuah sinar di langit sana, dan ternyata itu adalah Yesuan yang melayang, yang terisekai di suatu tempat, dan seakan-akan itu adalah jiwa dari Yesuan. Lalu ia pun bergumam, "Sialan, aku hidup apa mati? Tempat ini adalah..." Sambil ia terjatuh di kedalaman hutan yang rimbun, dan di sana kita diperlihatkan ia yang diinjak oleh seseorang, dan ia pun bergumam, "Tidak sakit." Sambil tubuhnya dilewati dengan mudah orang itu, dan di sana Yesuan pun berkata, "Hei, apa ini? Apa dia baru melewatiku?" Ternyata itu adalah dua orang dengan aura membara di tangan yang memakai baju ala dunia murim. Di sana Yesuan pun bergumam, "Setelan itu, apakah mereka pembunuh?" Lalu terdengar seseorang dari depan mereka berkata, "Kalian sungguh berani datang ke prefektur Y." Dan di sana mereka pun hanya terbengong berkata, "Apa kau bicara tentangku?" Sambil terlihat Yesuan di sana yang terkejut bergumam, "Oi, ini tidak benar. Apa yang terjadi?" Ternyata ia melihat ke arah orang yang berbicara itu yang menyerupai wajahnya, dan di sana orang itu pun berkata, "Bagaimanapun, anggap dirimu tidak beruntung karena bertemu denganku." Dan Yesuan di sana pun bergumam lagi, "Orang itu terlihat sama persis sepertiku." Dan di sana orang tadi pun berkata, "Perilaku semacam itu bisa membuat orang marah." Sambil terlihat Yesuan di sana yang bergumam, "Perilaku yang sama denganku." Dan dua orang berbaju hitam itu pun berkata, "Tidak beruntung? Tidak, kami di sini untukmu." Yesuan pun bergumam, "Kelihatannya mereka tidak bisa melihatku. Aku pasti selamat." Dan seseorang itu pun membuka topengnya sambil berkata, "Yesuan, aku tidak berpikir akan mudah untuk memancingmu." Dan di sana Yesuan pun bergumam lagi, "Apa? Yesuan? Orang itu juga dipanggil Yesuan?" Lalu Yesuan dari dunia murim itu pun berkata, "Aku penasaran siapa itu. Ternyata kau Jenderal Chensong yang kalah ya. Apakah kau masih
masih ingin dikalahkan olehku. Sambil terlihat seseorang lagi yang membuka topeng, dan itu adalah Chen Feng, dan ia pun berkata, bocah sombong, aku akan menghajarmu. Dan di sana Chen Song pun berkata, dia masih belum mengalahkanku. Yesuan di sana yang bergumam, wah, mereka akan bertarung. Lalu Chen Feng di sana pun emosi berkata, nak, cukup bicaranya, hari ini aku Chen Feng akan memberimu pelajaran. Sambil dengan cepat ia yang melompat mengarah ke arah Yesuan, dan di sana Chen Feng pun berkata lagi, aku akan tunjukkan padamu apa arti dari di dunia yang lebih luas. Ada orang yang lebih berbakat dari diri seseorang. Adik, minggirlah, aku akan tangani ini. Sambil ia yang sudah mendekat dan menyerang ke arah Yesuan, Chen Feng pun berkata, seni tingkat 4, Exploding Thunder Punch. Sambil Yesuan pun mengadu tinju bersama Chen Feng itu, dan Yesuan pun berkata, rasakan seni tingkat 4 keluargaku, Tong Pei Punch. Sambil terlihat juga jiwa Yesuan di sana bergumam, apa ini seni bela diri atau kultivasi? Keren sekali. Jika aku punya tubuh fisik, aku mungkin juga bisa berkultivasi di dunia ini. Sambil terlihat Chen Song di sana yang ketakutan dan bergumam, Yesuan bajingan ini, dia bisa bertarung seimbang dengan kakak. Sambil terlihat ia yang memandangi pertarungan itu. Lalu Chen Song pun bergumam lagi, tidak, dia harus mati. Aku tidak bisa membiarkannya jadi lebih kuat. Tidak ada tempat bagiku di kota Lianyun, dan tidak ada tempat bagi keluarga Chen untuk berdiri. Yesuan, jangan salahkan aku. Siapa yang membiarkanmu punya bakat seperti itu? Sambil ia mengeluarkan sebuah dagger dari tangannya, sambil ia memandangi pertarungan itu. Dan di sana Chen Song pun bergumam lagi, aku tidak akan tenang jika kau tidak mati. Sambil ia melompat dari sana dan dipandangi jiwa dari Yesuan itu. Lalu kita diperlihatkan pertarungan antara Yesuan dengan Chen Feng yang sangat sengit. Lalu Yesuan pun berkata, tinju yang bagus lagi. Dan Chen Feng di sana pun berkata, bocah, kenapa kau tidak melakukan ini dengan serius? Lalu Chen Song di sana pun menggenggam daggernya sambil berkata, sekarang. Lalu di sisi jiwa dari Yesuan itu pun berkata, awas. Sambil terlihat Chen Feng di sana yang melirik ke arah sesuatu. Ternyata Chen Song pun menusuk ke arah sesuatu, dan ternyatalah Chen Song menusuk tubuh dari Yesuan itu. Sambil Chen Feng di sana pun ketakutan bergumam, adik kedua, apa yang kau lakukan? Dan di sana Chen Song pun bergumam juga, kena kau, Yesuan mati di tanganku. Sambil terlihat Yesuan di sana bergumam, Chen Song, kau bajingan nakal. Sambil Chen Song pun mencabut daggernya dari tubuh Yesuan itu. Dan di sana jiwa Yesuan pun memandangi itu dengan terbengong. Lalu kita diperlihatkan Chen Feng yang ketakutan berkata, adik kedua, selesaikanlah. Jika kau mau membunuhnya, bunuh saja. Dan Yesuan di sana pun terjatuh di lantai dengan bersimbah darah. Lalu Chen Song pun berkata, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kita harus pergi. Lalu Chen Feng pun bertanya, apa dia mati? Dan Chen Song pun menjawab, iya, dia mati kakak. Sambil mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Lalu jiwa Yesuan itu pun mendatangi tubuh kembarannya itu sambil bergumam, mereka berdua pergi. Sambil ia berjalan menuju ke arah dekat dari tubuh yang menyerupainya itu. Di sana Yesuan pun bergumam, kupikir kau akan sepertiku saat kau mati. Sambil ia memandangi mayat itu, dan ia pun bergumam lagi, apa cuma aku yang spesial? Apakah seseorang melakukan ini dengan sengaja untuk membuatku terlibat? Bagaimana bisa kau menyapa seseorang yang datang untuk mengambil nyawamu, dan kau masih memprovokasi mereka? Jika kau karakter gameku, mereka berdua akan mati. Kau benar-benar malang karena mati dengan mata terbuka seperti itu. Kau tidak akan bisa beristirahat dengan seperti itu. Karena kita terlihat sama, aku akan menutup matamu. Sambil ia akan menutup mata dari Yesuan itu. Dan di sana jiwa Yesuan pun bergumam, hiduplah dengan cerdas di kehidupanmu nanti, dasar bodoh. Sambil kita diperlihatkan
aliran dari jiwa Yesuan yang mengalir ke arah mata Yesuan yang meninggal itu, dan kita diperlihatkan aliran aura itu yang makin mengalir dengan cepat. Di sana Yesuan pun terkejut berkata, apa yang terjadi? Sambil terlihat jiwa dari Yesuan itu yang perlahan-lahan menghilang dan terserap oleh tubuh dari Yesuan yang meninggal itu. Dan di sana Yesuan pun bergumam, sial, apa yang terjadi? Sambil terlihat jiwanya yang terserap oleh tubuh dari Yesuan yang meninggal itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan belantara dengan beberapa burung yang sedang berterbangan, dan di sana kita diperlihatkan sebuah bangunan yang megah, dan seseorang pun berkata, Tuan muda, Tuan muda. Lalu Yesuan dengan pandangan gelap dan ia pun bergumam, aku merasa pusing. Sambil ia membuka mata, di sana terdapat seseorang gadis, dan ia pun bergumam lagi, suara apa itu? Dan gadis itu pun berkata lagi, Tuan muda, kau akhirnya sadar. Kamu membuatku khawatir sekali. Sambil terlihat Yesuan di sana yang berkata, Liu-er, kupikir kau. Aku tidak apa-apa. Sambil terlihat Liu-er di sana yang menangis. Lalu Yesuan pun bergumam, Liu-er adalah pelayan pribadi Yesuan. Kenapa aku tahu semua ini? Lalu ia pun berkata, Liu-er, cermin, ambil cermin. Dan Liu-er pun menjawab, oke, baiklah Tuan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kamar dari Yesuan itu, dan ia pun mengaca di hadapan cermin sambil berkata, astaga. Dan ia pun bergumam, setelah aku tersadar, aku malah jadi orang malang itu. Aku ingat apa yang Cheng Song katakan sebelumnya, kalau pemilik tubuh ini adalah salah satu jenius nomor 1 di kota Lianyun. Bahkan lingkaran hitamku pun lenyap. Sambil ia memandangi wajahnya di cermin itu, dan ia pun tersenyum berkata, jenius nomor 1. Teman yang malang, kau bisa istirahat dengan tenang. Aku akan hidup dengan baik untukmu. Dan aku akan membantumu balas dendam. Aku akan membantumu jadi orang terkuat nomor 1. Ayo berkultivasi dengan baik. Kita mulai di mana? Benar, di acara TV mengatakan sesuatu tentang sirkulasi ki dan dentian. Sambil ia berteriak-teriak di sana. Lalu Liu-er pun berkata, Tuan muda, tunggu, jangan dulu. Dan tiba-tiba Yesuan di sana pun muntah darah. Lalu ia pun terjatuh di sana sambil berkata, aku tidak apa-apa, aku akan bangun dengan pelan-pelan. Liu-er, kenapa aku seperti ini? Liu-er pun menjawab, Tuan muda, kepala keluarga bilang dentianmu hancur dan basis kultivasimu hilang. Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terdiam, dan ia pun berkata, bagaimana bisa begini? Mimpiku jadi Supreme Master berantakan sebelum dimulai. Lalu Liu-er di sana pun berkata, Tuan muda, lukamu belum pulih. Lebih baik jika emosimu ditahan dulu. Sebenarnya masih ada cara untuk memulihkan dentianmu yang hancur itu. Sambil ia membayangkan sebuah tanaman di sana, dan Liu-er pun berkata, ngomong-ngomong, Ciu-er halaman depan memberitahuku kalau ada Black Blood Ginseng berusia 100 tahun di perbendaharaan. Mungkin kita bisa gunakan itu untuk memulihkan kekuatan bela dirimu. Di sana Yesuan pun bergumam, Black Blood Ginseng berusia 100 tahun. Lalu ia pun berkata, itu bagus Liu-er, antar aku ke perbendaharaan secepatnya. Sambil ia berteriak di sana, hingga membuat Liu-er di sana pun terkejut ketakutan. Lalu ia pun berkata, baiklah Tuan muda. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan yang sangat megah di sana. Lalu kita diperlihatkan Yesuan bersama Liu-er yang berjalan menuju ke arah perbendaharaan. Sambil mereka berdua pun dipandangi beberapa orang di sana, dan seseorang pun berkata, apa yang terjadi pada Tuan muda tertua? Wajahnya begitu pucat dan dia terlihat sakit. Lalu gadis di sampingnya pun menjawab, apa kau tidak tahu dia diserang beberapa hari lalu yang hasilnya membuat dentiannya hancur dan dia kehilangan dasar kultivasinya. Dan temannya pun terkejut berkata, apa? Kalau begitu bukankah itu artinya sekarang dia cacat? Dan temannya pun berkata juga, hei, bagaimana bisa kau katakan itu? Tuan muda tertua selalu memperlakukan kita dengan baik, jadi kita harus berharap kalau dia bisa menjadi lebih baik.
Dan temannya pun menjawab, "Ya, maafkan aku salah ngomong. Aku merasa kasihan padanya. Tuan muda tertua, tegak dan tidak pernah mengambil kebebasan kita, tidak seperti tuan muda lainnya." Ternyata mereka adalah pelayan-pelayan dari keluarga Ye. Sambil terlihat Yesuan bersama Liu Er yang sedang berjalan, dan Liu Er pun tiba-tiba berhenti sambil berkata, "Tuan muda, kita sudah sampai di perbendaharaan tersembunyi." Sambil ia menunjuk ke arah tempat itu, dan di sana Yesuan pun hanya terdiam, dan ternyata dari depannya terdapat seseorang yang duduk dan 2 orang penjaga. Sambil ia mendekat ke arah orang yang duduk itu, di sana penjaga pun berkata, "Tunggu. Perbendaharaan adalah tempat penting, orang asing tidak diizinkan masuk." Lalu Liu Er dari belakang pun berkata, "Pelayan ketiga, buka matamu, ini adalah tuan muda Yesuan, bukan orang asing." Sambil terlihat orang yang duduk itu menggunakan kipas, dan ia pun menyepelekan berkata, "Oh, jadi itu tuan muda Yesuan. Maafkan aku karena tidak mengenalinya. Aku ingin tahu ada urusan apa tuan muda tertua datang kemari." Lalu Yesuan di sana pun berkata, "Aku kemari untuk Black Blood Ginseng 100 tahun." Dan orang yang duduk itu pun menjawab, "Oh, jadi kau ingin kesini untuk mengambil harta karun ya? Kalau begitu silahkan tunjukkan padaku surat perintah dari Patria." Lalu Liu Er di sana pun berkata, "Dahulu tuan muda tidak pernah membutuhkan surat perintah Patria saat dia datang ke perbendaharaan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Kenapa tiba-tiba ada peraturan seperti itu?" Dan orang yang duduk itu pun berkata, "Kau tahu sendiri kalau itu dulu. Saat ini tuan muda tertua telah direduksi menjadi tuan muda yang lumpuh. Kualifikasi apa yang dia punya sekarang bagi dia untuk mengumpulkan sumber daya dari perbendaharaan?" Sambil terlihat Liu Er di sana yang marah berkata, Kau terlalu sombong. Tuan muda dulu memperlakukanmu dengan baik, dan sekarang setelah melihat tuan muda dalam masalah, bagaimana bisa kau menambahkan penghinaan terhadap cederanya?" Lalu orang yang duduk itu pun berkata, "Justru karena tuan muda memperlakukan keluargaku dengan baik sebelumnya, aku masih menghormatinya dengan memanggilnya sebagai tuan muda. Jika dia orang lain, aku akan menyuruh penjaga mengusirnya. Sisa sumber daya kultivasi di perbendaharaan akan disediakan untuk anggota keluarga lainnya. Kami tidak bisa menyia-nyiakan pada tubuh cacatmu. Tolong pahami ini tuan muda." Sambil terlihat Yesuan di sana berkata, Kau berani ya?" Dan orang itu pun berkata lagi, "Aku sarankan tuan muda tidak membuang waktu lagi di sini. Aku mendapatkan informasi terpercaya kalau Patria dan tetua klan akan segera mengirimmu ke kota sekitarnya untuk menangani bisnis keluarga. Lebih baik membuat rencana lebih awal tuan muda." Sambil Yesuan di sana pun hanya terdiam, lalu ia pun bergumam, "Dalam 1 malam teman tidak beruntung pergi, dan tuan muda kediaman Ye menjadi pengemis yang bisa diusir sesuka hati. Dunia ini sungguh realistis." Sambil terlihat ia yang emosi di sana, lalu Yesuan pun berkata, "Lupakan Liu Er, tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo kembali." Sambil ia pergi dari sana, lalu kita diperlihatkan Liu Er di sana berkata, "Tuan muda, kurasa kita tidak seharusnya mempercayai sepenuhnya kata-kata pelayan ketiga. Kenapa kita tidak langsung tanya pada Patria?" Sambil kita diperlihatkan orang yang duduk itu yang menyempelekan, dan ia pun berkata, "Konyol sekali, dia masih pura-pura jadi jenius nomor 1 di kota Lianyun." Dan tiba-tiba dari depan Yesuan terdapat seseorang yang berkata, "Tuan muda tertua, Patria mencarimu, silahkan pergi ke aula halaman depan." Lalu Liu Er berkata, "Tuan muda, ini saat yang tepat, kita harus bertanya langsung apa yang terjadi di sini." Lalu Yesuan pun bertanya, "Liu Er, apa kau tahu kenapa Patria mencariku?" Di sana Liu Er pun hanya terdiam, lalu ia pun berkata, "Kelihatannya seseorang dari keluarga Li membatalkan pertunangan tuan." Dan di sana Liu Er pun terkejut bergumam, "Apa, membatalkan pertunangan?" Dan Yesuan pun hanya terdiam, dan ia pun bergumam, "Membatalkan pertunangan? Ini mungkin kesempatanku untuk mengubah semuanya." Lalu ia pun berkata, "Aku mengerti, aku akan menuju ke sana sekarang." Dan mereka pun pergi dari sana. Liu Er pun berkata, "Bulan kemarin keluarga Ling yang berinisiatif
untuk mengatur pernikahan antara Tuan Muda dan Lin Suier. Tapi sekarang setelah melihat kemalangan Tuan Muda, dia bergegas membatalkan pertunangan. Menjengkelkan sekali. Dan Yesuan di sana pun bergumam, kelihatannya tidak perlu untuk bertanya tentang delegasi lagi. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan aula halaman depan, dan ternyata terdapat beberapa orang yang berkumpul. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang mendatangi tempat itu, dan ia pun berkata, "Paman, apakah Anda mencariku?" Dan di sana pamannya pun menjawab, "Ya, aku menyuruhmu kemari. Kau dipanggil ke sini hari ini karena keluarga Lin ingin pernikahan antara kau dan Nona Muda." Lalu Yesuan pun berkata, "Aku tahu keluarga Lin ingin membatalkan pertunangan kan? Lagi pula sudah jadi cacat dan denteanku hancur." Sambil terlihat seseorang tua dan seseorang yang berambut hijau itu yang minum. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang berambut hijau itu pun meletakkan minumannya sambil berkata, "Kau salah paham, saat itu akulah yang membantumu dan Suier menikah dan tidak ada alasan untuk mundur dari pernikahan. Hanya saja..." Lalu orang di sampingnya pun berkata, "Hanya saja tetua dari sekte Tianyun telah menyukainya dan ingin menjadikannya murid. Dia membatalkan pernikahan untuk kebaikanmu." Di sana Yesuan pun berkata, "Apa? Untuk kebaikanku? Aku tidak percaya keluarga Lin masih menemukan alasan besar untuk menggertak orang cacat sepertiku." Lalu orang tua itu pun berkata, "Hei anak muda, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sekarang karena Lin Suier telah bergabung sekte dan jadi kebanggaan kami, dia pasti akan menjadi kandidat kekasih dari orang-orang di levelnya. Jika mereka tahu kalau Lin Suier bertunangan denganmu, aku khawatir itu akan membawa bencana pada keluarga Ye." Lalu Yesuan di sana pun berkata, "Membawa bencana? Sungguh nada yang sombong. Apa kau pikir hukum kerajaan Xuanyang cuma untuk hiasan ya? Berani sekali mereka menjadi begitu tanpa hukum." Sambil terlihat orang tua itu yang tertawa keras, dan ia pun berkata, "Hahaha, anak muda, kau terlalu kurang ajar. Belum lagi kebanggaan klan Tianyuanku, bahkan Dharma Protektor kecil sepertiku tidak perlu takut pada kerajaan Xuanyang. Untuk menghancurkan kerajaan Xuanyang yang kuat sekali di matamu." Sambil terlihat tangannya yang mengeluarkan aura membara, dan di sana kita diperlihatkan aura itu yang menyebar ke segala arah. Sambil kita diperlihatkan beberapa orang yang melihat ke arahnya. Lalu Yesuan pun hanya terdiam, sambil kita diperlihatkan orang tua itu yang dengan aura intimidasi, dan ia pun berkata, "Aku cuma perlu menggerakkan jariku hanya sekedar untuk mengalahkan mereka." Sambil kita diperlihatkan para tetua di sana yang menunduk terdiam, sambil terdengar tetua itu yang berkata lagi, "Namun aku tidak suka membuli yang lemah. Jika tidak, aku takkan menyia-nyiakan kata denganmu di sini." Sambil terlihat juga paman dari Yesuan itu yang hanya terdiam. Lalu Yesuan di sana pun hanya terdiam, dan ia pun bergumam, "Cih, melihat dari keringat dingin mereka, orang ini tidak membual." Sambil terlihat tetua itu yang tersenyum, dan ia pun berkata, "Jadi apa keputusanmu anak muda?" Sambil terlihat juga pria berambut hijau itu yang berkata, "Jangan khawatir sepupu, selama kau bersedia membatalkan pertunangan kami, keluarga Lin akan mengembalikan hadiah pertunangan yang sebelumnya." Sambil terlihat juga Yesuan di sana yang terkejut mendengar kata-kata itu. Lalu ia pun bergumam, "Itu benar, masih ada hadiah pertunangan. Kelihatannya mas kawin diserahkan kepada orang yang tidak beruntung ini oleh ayahnya. Itu bernilai jutaan. Jika aku bisa menggandakannya, tidak, 3 kali jumlah itu, aku mungkin bisa membeli eliksir untuk memperbaiki dentianku." Sambil ia yang hanya terdiam di sana berpikir, dan ia pun berkata, "Aku bisa membatalkan pertunangannya, namun kuharap Paman Lin bisa mengembalikannya 3 kali lipat dari hadiah pertunangan sebagai kompensasi." Sambil terlihat pria berambut hijau itu yang terkejut. Lalu pamannya pun berdiri berkata, "Kau tidak boleh melakukan itu Yesuan." Dan Yesuan pun berkata, "Jangan khawatir paman, aku punya pendapat sendiri pada masalah ini." Dan pamannya pun hanya terdiam terbengong di sana. Lalu Yesuan pun berkata lagi, "Paman Lin,
pernikahan ini diajukan oleh keluarga Lin dan sekarang keluarga Lin menolak pernikahan. Jika aku menyetujuinya dengan mudah, bukankah itu akan membuatku jadi lelucon di kota Lianyun? Apalagi keluarga Lin dan sekte Tianyuan adalah sekte yang berbudi. Tidak bagus bagi semua orang kalau berita semacam ini menyebar. Dan kita juga diperlihatkan orang yang berambut hijau itu yang ternyata adalah tetua Lin. Dan ia pun berkata, "Ah, kau sengaja ya?" Dan Yesuan pun berkata lagi, ketika tersiar kabar tentang intimidasi semacam ini, itu pasti akan menyebabkan kultivator mengkritik keluarga Lin kan? Dan ini melukai kedua keluarga kita. Jadi kenapa kita tidak lakukan begini? Paman Lin, aku mengembalikan mas kawinnya 3 kali lipat. Dan aku Yesuan akan mengambil inisiatif untuk memberitahu orang di kota Lianyun kalau karena kultivasiku yang hancur dan aku tidak bersedia untuk mempertahankan pernikahan, aku dengan sukarela membatalkan pernikahan ini. Bukankah ini akan menguntungkan semua orang? Sambil terlihat Tuan Lin di sana yang terdiam dan ia pun berkata, kau memang dengan sengaja. Dan Pak Tua di sana pun tertawa berkata, kau cukup menarik anak muda. Karena kau bisa mengancam dengan kata-kata jenaka seperti itu, aku akan menyetujuinya. Dan Tuan Lin di sana pun berkata, "Senior Yu, 3 juta bukanlah jumlah yang kecil. Keluarga Linku tidak bisa mengeluarkan jumlah sebesar itu saat ini." Sambil ia berkeringat dingin di sana. Dan kita diperlihatkan sebuah tangan dengan aura membara. Dan itu adalah tetua Yu yang berkata, "Tidak perlu khawatir." Ternyata ia pun mengeluarkan sebuah botol di sana dan ia pun berkata lagi, "Ada 2 pil eliksir di sini, masing-masing senilai sekitar 1,5 juta." Sambil ia menghirup bau dari botol itu dan di sana ia pun berkata, "Ambillah." Sambil ia melempar ke arah Yesuan itu. Lalu Yesuan pun memandangi botol itu bergumam, "Semudah ini, aku harusnya meminta 5 kali lagi jika aku tahu lebih awal." Lalu ia pun berkata, "Liu kau yang menyimpan kontrak pernikahan kan?" Di sana Liu pun menjawab, "Iya tuan muda." Sambil ia membawa kontrak pernikahan Yesuan itu. Dan di sana tiba-tiba kontrak pernikahan itu pun langsung terbakar di hadapan Liu. Dan kita diperlihatkan tetua Yu di sana yang pergi bersamaan tetua Lin yang berkata, "Baiklah, sekarang semua masalah telah ditangani. Kami akan pergi sekarang." Dan Yesuan pun hanya terdiam memegang botol itu sambil memandangi mereka pergi. Lalu Yesuan pun berkata, "Tunggu tetua, aku ingin tanya namamu." Di sana tetua Yu pun berkata, "Hei, apa? Kau ingin balas dendam ya?" Yesua pun bergumam, "Orang yang mudah dan dermawan, aku jelas tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Siapa tahu aku bisa dapat lebih banyak darinya." Dan ia pun berkata, "Aku tidak berani, aku hanya ingin mengingat namamu. Jika aku bisa melihatmu lagi nanti, aku ingin belajar darimu." Lalu tetua Yu itu pun tertawa berkata, "Kau cukup berani anak muda. Aku Yujin, seorang Dharma Protektor dari sekte Tianyuan. Kau cerdas dan memiliki temperamen yang baik, tapi sayangnya denteanmu hancur. Jika tidak, aku mau mempertimbangkanmu sebagai muridku." Sambil ia pergi dari sana. Lalu Yesuan pun berkata, "Dharma Protektor dari sekte Tianyuan, Yujin." Sambil kita diperlihatkan botol itu yang mengeluarkan aura membara. Di sana Yesuan pun terkejut karena tiba-tiba dari atasnya terdapat notifikasi yang bertuliskan Ultimate Devouring System. Sambil terlihat Yesuan yang hanya terdiam, lalu notif pun muncul lagi yang bertuliskan, "Pil spirit kondensasi telah terdeteksi. Apakah Anda ingin melahapnya?" Dan Yesuan pun hanya terbengong dan ia pun bergumam, apakah ini sistem?" Sambil ia terbengong memandangi hologram di hadapannya itu. Lalu ia pun berkata, "Apa ini cheat yang diberikan padaku? Langit meninggalkan jalan keluar untukku." Dan di sana kita diperlihatkan notif yang berbunyi lagi, "Mendeteksi 1 spirit gathering pill. Apakah Anda ingin melahapnya?" Tapi tiba-tiba terdengar suara pamannya yang berkata, "Yesuan." Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terbengong dan ia pun bertanya-tanya. Dan pamannya pun berkata, "Untuk apa kau melamun? Kau tidak meresponku sama sekali." Dan Yesuan pun menjawab, "Boleh ku tahu perintah apa yang tetua punya untukku?"
Lalu paman itu pun berkata, keluarga kita telah menghabiskan jutaan dolar pada berbagai pusaka untuk menyelamatkanmu, tapi hasilnya nihil. Kau juga telah dengar apa yang senior Yu katakan, kau tidak ditakdirkan untuk seni bela diri. Jadi kenapa kau tidak menyerahkan spirit gathering pill pada keluarga? Jadi anak lain yang punya potensi bisa menggunakannya. Bagaimana menurutmu? Lalu Yesuan pun berkata dengan berat hati, aku menolaknya. Aku punya kegunaan lain untuk dua spirit gathering pill ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkan ini lebih jauh, paman. Lalu paman satunya pun berkata, apa kau masih berencana untuk mengandalkan dua spirit gathering pill untuk kembali pada seni bela diri? Jika itu mungkin, senior Yu sudah lama menerimamu sebagai muridnya. Lalu paman kumis di sana pun berkata, Yesuan, kau terlalu naif. Meski tidak ada obat yang bisa memperbaiki Dentian yang hancur di dunia ini, nilainya masih jauh melebihi apa yang sanggup dibayar senior Yu. Dan di sana paman gundul pun berkata juga, terlebih lagi kau mungkin diserang jika berita kau memiliki dua spirit gathering pill keluar. Kau harus memikirkan ini. Lalu Yesuan di sana pun tersenyum berkata, haha, kalian semua benar-benar tetua yang baik hati. Saat Eugene mengunjungi kita dan mengucapkan kata-kata kurang ajar, tidak seorang pun dari kalian berbicara tentang perbedaan pendapat. Sekarang karena aku telah mengusir mereka, kalian mulai menginginkan pilku. Sambil mereka semua pun hanya terdiam. Lalu paman gundul di sana pun marah berkata, lancang sekali kau Yesuan. Kami adalah tetua klan ini. Bagaimana bisa kami menginginkan barang milik junior kami? Pil itu hanya akan memberimu bencana. Hanya dibenarkan bagimu memberikannya pada keluarga, jadi bisa digunakan oleh anak lainnya. Kita harus berusaha untuk memperkuat keluarga. Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terdiam juga. Lalu paman kumis di sana pun berkata, lihatlah perilakunya Patria. Sambil ia mengadukan kejadian itu pada Patria, dan di sana Yesuan pun hanya terdiam. Lalu Patria pun menghela napas dan ia pun berkata, Yesuan, kata-kata tetua ada benarnya. Kau harus memberikan pil itu. Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, paman pertama, aku percaya kau berjanji untuk memberiku kehidupan yang bebas. Aku juga menyadari kalau paman pertama dan tetua klan lainnya berencana untuk mengirimku ke tempat lain untuk menangani usaha keluarga kita. Tapi meski begitu, aku tidak bisa mengundurkan diri ke kehidupan normal. Sambil terlihat aura membara dari tubuh Yesuan itu, dan ia pun berkata lagi, aku akan meninggalkan keluarga Ye dan membangun klanku sendiri besok. Aku Yesuan dengan ini melepaskan ikatanku dengan keluarga Ye. Sambil terlihat mereka semua yang terkejut, dan mereka pun berkata, hei, apa kau sudah gila? Kau memutuskan semua ikatan pada keluargamu karena dua pil itu? Tidak masuk akal, anak yang tidak berbakti. Kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kau tidak tahu berterima kasih. Dan paman gundul di sana pun berkata juga, Patria, kau harus menghukum anak yang tidak tahu terima kasih ini secepatnya. Sambil terlihat paman kumis di sana yang berkata juga, ini adalah insiden paling tidak masuk akal dalam sejarah keluarga kita, Patria. Sambil terlihat Patria di sana yang memejamkan mata dengan terdiam. Lalu ia pun berkata, apa hatimu sudah menetapkan ini, Yesuan? Lalu Yesuan pun menjawab, ya, aku bertekad untuk menjalani ini, paman. Sambil terlihat Patria di sana yang menghela napas. Lalu ia pun berkata, pergilah kalau begitu, aku mendukung pilihanmu. Jaga dirimu baik-baik. Sambil terlihat paman gundul di sana yang terkejut. Lalu mereka semua pun berkata, Patria, kau tidak boleh begitu. Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi contoh. Patria, tolong pertimbangkan ulang. Lalu Patria di sana pun berkata, cukup. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang boleh melecehkan Yesuan. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih jika aku menangkapmu karena melanggar perintahku. Sambil ia memandangi Yesuan di sana, lalu Patria pun berkata lagi, pergilah Yesuan, kesetiaan Liuer ada padamu, kau harus membawa dia bersamamu. Sambil terlihat Yesuan yang hanya terdiam, lalu ia pun berkata, terima kasih paman pertama. Dan ia pun bergumam, paman pertamaku ini ternyata orang yang cukup masuk akal. Sambil ia pergi dari sana, dan ia pun berkata, Liuer, ayo pergi. Dan mereka semua pun memandangi Yesuan yang pergi itu dengan muka kesal. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan di sana, dan kita juga diperlihatkan Yesuan dan Liuer
Liu Er yang sudah pergi meninggalkan kediaman keluarga Ye. Di sana Liu Er pun berkata, "Tuan muda, kita pergi kemana?" Dan Ye Xuan pun menjawab, "Untuk saat ini, ayo sewa ruangan di penginapan Dragon Immortal." Lalu Liu Er pun berkata, "Penginapan Dragon Immortal? Tuan muda, uang kita hanya cukup untuk tinggal setengah bulan. Kenapa kita tidak memilih penginapan lain yang tidak mewah untuk ditinggali? Contohnya, kita bisa pergi ke penginapan Feng Li." Lalu Ye Xuan pun berkata, "Setengah bulan itu lebih dari cukup. Begitu aku memulihkan kultivasiku, uang tidak akan jadi masalah bagiku." Lalu Liu Er pun berkata lagi, "Benarkah, Tuan muda, kau telah menemukan cara untuk memulihkan kultivasimu?" Lalu Ye Xuan pun berkata, "Itu bukan tugas yang terlalu sulit selama aku punya 2 pil ini." Sambil mereka berjalan menuju ke arah penginapan Dragon Immortal, lalu kita diperlihatkan penginapan Dragon Immortal dan ternyata mereka sudah berada di dalamnya. Lalu Liu Er berkata, "Tuan muda, silahkan istirahat, aku akan ke bawah dan mengambil makanan." Sambil Liu Er pergi dari sana dan menutup pintu, lalu Ye Xuan pun mengeluarkan botolnya dan ia pun memandangi botol itu. Ternyata botol itu pun mengeluarkan aura yang sangat membara hingga membuat Ye Xuan di sana pun terkejut berkata, "Citku, tolong jangan membuatku kecewa." Sambil ia dengan cepat menelan pil itu dan di sana Ye Xuan pun berkata, "Devour." Sambil kita diperlihatkan pil itu yang berkobar membara di dalam tubuh Ye Xuan hingga membuat sendi-sendi Ye Xuan di sana pun bersinar terang. Lalu kita diperlihatkan Ye Xuan dengan aura membara dan ia pun bergumam, "Apakah arus halus di sekitarku ini adalah energi spiritual? Menarik sekali." Sambil kita diperlihat dari depannya terdapat notifikasi yang bertuliskan 70% komplit. Di sana Ye Xuan pun bergumam, "Dari kelihatannya dentianku yang rusak masih diperbaiki." Sambil kita diperlihatkan notif itu yang bertuliskan 95% komplit. Lalu Ye Xuan pun bergumam lagi, "Berhenti di 95%, kurasa 1 pil tidak cukup." Sambil terlihat ia yang duduk di sana dengan aura membara di sekujur tubuhnya. Lalu sistem di sana pun berkata, "Energi yang diperlukan untuk mengaktifkan sistem sudah penuh. Sistem telah diaktifkan. Sistem telah mendeteksi kalau dentian pengguna telah hancur. Saat ini melahap dentian pengguna." Lalu Ye Xuan di sana pun hanya terdiam dan ia pun bergumam, "Melahap? Bukankah itu harusnya memperbaiki dentianku?" Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena perutnya terdapat pusaran yang berkobar membara menyerupai black hole. Di sana ia pun kesakitan berkata, "Sakit, apa yang terjadi? Rasanya organ dalamku disusun kembali." Sambil ia berguling-guling kesakitan di lantai dan ia pun berkata, "Sakit ini tak tertahankan." Sambil kita diperlihatkan Liu Er yang datang berkata, "Tuan muda, apa yang terjadi?" Sambil ia memandangi Ye Xuan di sana yang kesakitan. Lalu Liu Er pun berkata lagi, "Tuan muda, tolong jangan kau menakutiku." Tapi tiba-tiba sistem di sana pun berkata, dentian pengguna telah selesai ditelan. The Devouring System telah diaktifkan sepenuhnya. Lalu Ye Xuan di sana pun terbangun dan ia pun berkata, sudah berakhir." Dan ia pun terkejut lagi karena tiba-tiba dari perutnya pusaran itu pun tidak menghilang. Di sana ia pun berkata, "Dentianku berubah. Ini apa yang terjadi?" Sambil terdengar sistem yang berkata lagi, "The Ultimate Devouring System. Ini bisa melahap semuanya dan mengubahnya menjadi energi spiritual untuk diserap oleh pengguna." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan penginapan Dragon Immortal di siang hari. Di sana Liu Er pun berkata, "Benarkah Tuan muda kau telah memulihkan kultivasimu?" Dan Ye Xuan pun menjawab, "Ya, menyakitkan saat aku memperbaiki dentianku, tapi sekarang aku pulih sepenuhnya. Aku merasa penuh dengan kekuatan." Lalu Liu Er pun berkata lagi, "Kultivasi Tuan muda sudah pulih. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Aku akan memberitahu pelayan untuk membawa semeja makanan dan arak bagi Tuan muda untuk merayakannya." Di sana Ye Xuan pun berkata, "Bagus, aku juga lapar. Liu Er, segeralah kembali." Dan Liu Er pun pergi dari sana dengan cepat dan ia pun berkata, "Ya Tuan muda, tolong tunggu ya." Sambil Ye Xuan di sana pun memandangi pintu itu yang ditutup oleh Liu Er. Di sana Ye Xuan pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, Devouring System? Sistem apa ini?" Sambil kita diperlihatkan
kobaran membara dari tubuhnya itu, dan di sana Noti pun muncul lagi. Ultimate Devouring System melahap apapun, mengkonversinya ke dalam ki bagi host. Sambil Yesuan pun memandangi notifikasi itu, dan ia pun berkata melahap segalanya dan mengubahnya ke dalam ki. Itu artinya aku hanya perlu melahap semuanya untuk mengubah ke dalam kekuatanku sendiri. Ini jauh lebih sederhana dibandingkan kultivasi. Sambil terlihat 3 notifikasi di sana yang bertuliskan seni bela diri, garis keturunan, dan senjata suci. Lalu Yesuan pun berkata, seni bela diri, garis keturunan, senjata suci. Mari memeriksa seni bela diri dulu. Sambil ia menekan tulisan dari seni bela diri itu. Lalu kita diperlihatkan seni bela diri tingkat kelima, yaitu Gale Sword Technique, dan seni bela diri Tiger Rolling Fist. Lalu kita diperlihatkan Falling Chouse Leg dan juga Vajra Finger, dan yang terakhir adalah Black Gauze Palm. Di sana Yesuan pun bergumam, wah, seni bela diri tingkat kelima. Saat ini aku berada dalam seni bela diri tingkat 5, yang artinya aku bisa mempelajari semua ini. Sambil ia akan meraih seni bela diri Tiger Roaring Fist di sana, dan Yesuan pun bergumam, mari coba Roaring Tiger Fist. Tapi tiba-tiba terdapat error di sana, dan sistem pun berkata tidak bisa mempelajari karena devouring point tidak cukup. Lalu Yesuan pun berkata, poin? Sistem, bagaimana aku mendapatkan devouring point? Lalu sistem di sana pun bertuliskan, Anda bisa mendapatkan devouring point dengan melahap item berharga. Lalu Yesuan pun berkata, apa? Item berharga? Sambil ia menoleh-noleh sana sini mencari sesuatu, dan ia pun melihat ke arah guci di sana, dan ia pun bergumam, guci porselen ini kelihatannya cukup berharga. Sambil ia membawa guci itu, dan ia pun berkata, telan. Sambil terlihat aura membara dari tubuhnya itu, dan di sana sistem pun berkata, error, postur tubuh yang salah, tidak bisa melahap. Lalu Yesuan pun berkata lagi, salah postur? Apa aku harus menelannya dengan mulutku? Sialan. Sambil ia memandangi guci di sana, lalu ia pun berkata lagi, lupakan, ayo mencobanya. Ini memalukan, tapi tidak ada orang yang melihatku. Sambil ia akan melahap guci itu di sana, lalu tiba-tiba terdapat aura membara lagi dari tubuhnya yang menyelubungi guci itu, dan tiba-tiba guci itu pun mengecil, dan ia pun berkata, wah, guci ini mengecil. Sambil ia menelan guci itu di sana, lalu tiba-tiba sistem pun berkata lagi, melahap item sampah, 0 keuntungan. Lalu Yesuan pun berkata lagi, bagaimana dengan klaim melahap segalanya, mengkonversinya menjadi ki? Ini konyol sekali. Di sana sistem pun berkata, host harus melahap item berharga untuk mendapatkan poin. Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, item berharga? Item berharga apa? Kurasa merujuk pada pusaka Heavenly atau sumber daya kultivasi berharga. Kelihatannya jika aku ingin mengakumulasikan poin secepat mungkin, aku hanya bisa berpetualang ke dalam 18 gunung Lianyun. Sambil terlihat gunung di sana yang sangat banyak. Lalu Yesuan pun berkata lagi, apalagi postur melahap ini terlalu bodoh. Apa aku harus menggunakan postur melahap ini meski saat melawan orang lain? Lalu sistem di sana pun berkata, host bisa menukarnya dengan Devouring Hand yang bisa langsung melahap item yang melakukan kontak dengan tangan Anda, membutuhkan 3 poin. Lalu Yesuan pun berkata, Devouring Hand? Kelihatannya tidak terlalu buruk. Tapi tiba-tiba ia pun mendengar suara keras dari luar, dan di sana ia pun berkata, apa ada pertarungan di lantai bawah? Sambil terdengar seseorang di sana yang berkata, Jalang, apa kau benar-benar ingin bertarung? Kau pikir siapa dirimu? Ternyata itu adalah Liu yang dihajar beberapa orang di sana, dan orang itu pun berkata, pelayan Jalang keluarga Ye, tuan mudaku menginginkanmu. Itu anugerah buatmu. Bagaimana bisa kau sangat tidak tahu berterima kasih? Sambil Yesuan di sana yang terkejut terbengong karena melihat Liu dihajar seseorang. Lalu orang itu pun berkata lagi, lihat perlakuanmu, kau adalah rubah kecil. Aku akan mencapik-capik mukamu. Mari kita lihat jika kau masih merayu pria dimanapun. Dan ternyata dengan tiba-tiba orang itu pun ditendang oleh seseorang, dan ternyata lagi itu adalah Yesuan yang menendang orang yang menghajar Liu itu. Lalu kita diperlihatkan Liu di sana berkata, Tuan muda, jangan. Lalu
Yeswan pun berkata, "Liu jangan takut, aku akan ada selalu untukmu." Sambil terlihat Liu di sana yang mukanya bonyok akibat hajaran orang tadi. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang di sana tertawa berkata, "Haha, oi, bukankah dia Yeswan, jenius teratas di kota Lian Yun? Jadi kau belum mati ya?" Ternyata itu adalah Chen Gong yang pernah menusuknya kemarin. Lalu Yeswan pun bergumam, "Orang ini dia adalah pembunuh di malam itu." Lalu Chen Gong di sana pun berkata, "Keluarga Ye benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk menyelamatkanmu ya. Tapi sayangnya meskipun kau bisa diselamatkan, kau hanya jadi orang cacat tanpa kultivasi." Lalu Yeswan di sana pun menjawab, "Chen Song, kau menusukku dari belakang di malam itu dan sekarang kau berani mempermalukan Liu kau benar-benar layak mati." Tapi Chen Song di sana pun malah tertawa berkata, "Hahaha, layak mati? Apa? Kau mau membunuhku, si cacat sepertimu? Di hari kita bertarung, kau direduksi menjadi lumpuh dan hampir tidak bisa mendapatkan hidupmu kembali. Jadi kau harusnya menghargai itu seperti anjing kampung yang baik." Di sana Yeswan pun berkata, "Bertarung? Maksudmu kau dan Chen Feng menyelinap ke dalam keluarga Ye dan menyergapku di tengah malam? Hei Chen Song, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya." Di sana Chen Song pun berkata, "Hahaha, bagus sekali. Kalau begitu Yeswan, kelihatannya kau benar-benar lelah hidup ya." Sambil Chen Song pun mengeluarkan aura membara di tangan kirinya itu, dan di sana ia pun melesat dengan cepat menyerang ke arah Yeswan. Lalu ia pun berkata, "Haha, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu, Thunder Force." Sambil ia menyerang dengan cepat ke arah Yeswan itu, dan di sana Yeswan pun hanya terdiam dan ia pun menangis serangan Thunder Force dari Chen Song itu dengan sangat mudah. Lalu di sana Chen Song pun ketakutan berkata, "Apa? Kenapa dia bisa menahannya?" Lalu Yeswan pun menjawab, "Thunder Force, kau terlalu berlebihan untuk itu." Sambil terlihat ia yang meremas tangan dari Chen Song itu dengan sangat kuat dan mempelintir tangan itu hingga tangan itu pun remuk di sana. Lalu Chen Song pun ketakutan berkata, "Kekuatan dari Dragon Reversal Force, bagaimana mungkin itu bisa ditahan? Bagaimana kultivasimu bisa kembali?" Sambil terlihat tangannya yang remuk di sana. Lalu ia pun berkata lagi, tanganku sialan, kenapa bisa jadi begini?" Lalu Yeswan pun berkata, "Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena kalian berdua, aku tidak akan terlahir kembali." Di sana Chen Gong pun berkata, "Keluarga Ye benar-benar jahat, menyebarkan berita palsu." Lalu Yeswan pun tersenyum berkata, "Apa kau selesai berbicara? Bersiaplah untuk mati." Lalu Chen Gong di sana pun tersenyum berkata, "Aku akui kalau kau mendapatkanku kali ini, tapi apa kau berani membunuhku? Begitu aku mati, perang akan pecah di antara keluarga Chen dan Ye. Keluarga Ye adalah keluarga terlemah di antara 4 keluarga. Keluarga Ye akan dikubur denganku pada akhirnya." Sambil terlihat Yeswan di sana yang hanya terdiam. Lalu Chen Gong di sana pun berkata lagi, "Bahkan jika hubungan keluarga Ye dan keluarga Lin dekat, akankah keluarga Lin berpihak kepada keluarga Ye? Jika ketiga keluarga bertarung, keluarga Wu jelas tidak akan tinggal diam. Tebaklah siapa yang akan dibantu keluarga Wu." Sambil terlihat Yeswan di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, keadaan seperti sekarang ini, perang habis-habisan tidak akan bagus bagiku ataupun keluarga Ye. Dengan bantuan devouring system, dengan cukup waktu, keluarga Chen bisa dihancurkan dengan jentikan jariku. Sayangnya aku hanya bisa membuatnya hidup." Tapi tiba-tiba Chen Gong di sana pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun akan menusuk Yeswan sambil berkata, "Kau berani lengah." Tapi ternyata Yeswan pun menyadari akan serangan dari Chen Gong itu, dan ia pun menendang pisau dari Chen Gong itu hingga terlempar ke atas. Lalu kita diperlihatkan pisau itu pun menancap tanah, membuat gadis yang memukul Liu itu pun terkejut. Lalu di sana kita diperlihatkan Chen Gong yang terdiam, dan ia pun ketakutan berkata, "Apa? Tanganku remuk semua." Dan Yeswan pun menjawab, "Kau benar. Aku tidak bisa membunuhmu sekarang. Itu tidak menghentikanku
untuk membuatmu lumpuh. Sambil terlihat Yesuan di sana yang akan menendang, dan ia pun langsung menendang ke arah muka Cenggong itu dengan sangat keras hingga Cenggong di sana pun terkapar di lantai. Lalu terlihat Yesuan yang melesat dengan cepat lagi, dan ternyata ia pun mendengkul punggung dari Cenggong itu hingga membuat Cenggong di sana pun kesakitan. Lalu kita diperlihatkan ia yang menendang lagi Cenggong dengan keras ke atas, sambil terlihat Yesuan di sana yang tersenyum, dan ia pun menendang lagi dengan keras Cenggong itu hingga Cenggong pun terjatuh ke lantai dan tepar di sana. Lalu Yesuan pun tersenyum berkata, orang bodoh. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, sambil ia menendang-nendang tubuh dari Cenggong itu. Lalu Yesuan pun berkata, jangan menggunakan 2 kali trik kotor yang sama, sambil ia mendekati Liu Er di sana. Dan Yesuan pun berkata, Liu Er, apa kau baik-baik saja? Dan Liu Er pun menjawab, ya cuma sedikit sakit tuan, sambil ia dipandangi orang dari belakang. Dan orang itu pun bergumam, tuan muda Yesuan benar-benar telah memulihkan kultivasinya. Masalah ini harus dilaporkan pada kepala keluarga secepat mungkin. Dan bersambung mo.